Baik, mari kita mulai ya. Kita mulai dengan membaca doa. Mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Ada kebaikan bersama eh, yang bisa kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, siapa yang hari ini eh, apa namanya menyampaikan paparan? Kelompok berapa ya? Kelompok 11. Tia dan Regina, Pak. Baik, kelompok 11. Kalau minggu depan kelompok berapa? Minggu depan itu 2 kelompok atau 1 kelompok, Pak? Itu ada 12 apa 13 ya? Kan sampai 13 tuh, Pak. Oh, minggu depan dua kelompok ya dihabiskan minggu depan ya. Hari ini satu aja nggak apa-apa, biar nggak terlalu sore. Baik, Pak. Kelompok 11 siapa? Tia dan Regina, Pak. Iya, Pak. Oh ya, oke. Silakan Tia dan Regina. Bisa share screen ya. Baik, saya mulai ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Sidik selaku dosen mata kuliah agama Islam dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Tia Megaranti dan rekan saya Regina Purnamasari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan rukun Islam. Next. Nah, apa itu rukun Islam? Rukun Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam yang merupakan fondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan seorang Muslim. Next. Rukun Islam ini terdiri dari yang pertama itu syahadat, kedua sholat, tiga puasa, keempat zakat, dan terakhir naik haji bila mampu. Next. Yang pertama itu ada syahadat. Syahadat ini terdiri atas 2 kalimat. Yang pertama itu adalah ada syahadat tauhid dan yang kedua syahadat rasul, di mana syahadat tauhid itu berbunyi asyhadu alla Maaf Pak, jaringannya Dewi terputus. Sebentar ya Pak.
Sudah terlihat belum, Pak? Baik, saya lanjutkan. Yang pertama itu ada syahadat. Nah, syahadat ini terdiri dari dua kalimat. Yang pertama itu ada syahadat tauhid dan syahadat rasul. Di mana syahadat tauhid itu berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, sedangkan syahadat rasul yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun makna rukun Islam, arti dari syahadat ini adalah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, adapun makna rukun Islam ini, yang pertama, tidak ada Tuhan yang hak wajib disembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, dengan mengucapkan syahadat ini, artinya kita mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, lalu mengamalkannya dengan perbuatan. Sedangkan bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat secara lisan, akan tetapi tidak mengetahui maknanya serta tidak mengamalkannya, maka orang tersebut tidak memperoleh manfaat dari syahadat itu sama sekali. Nah, yang kedua itu, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Rukun Islam yang kedua mengajarkan sholat. Sholat menjadi suatu kewajiban bagi setiap muslim dan setiap muslim harus mengerjakannya dengan sepenuh hati. Sholat adalah suatu serangkaian ibadah yang diawali dengan niat dan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tidak sah seorang mengerjakan suatu ibadah sholat apabila tidak melakukan rangkaian ibadahnya dari niat hingga salam. Katakan sholat ialah tiang agama, sebab di antara rukun Islam lainnya, sholat adalah ibadah yang paling pokok, yang paling sering dikerjakan. Dikatakan sholat adalah sebagai penghapus dosa, sekaligus sebagai penghubung antara hamba dan Allah. Adapun syarat dan syarat sah sholat. Syarat sholat yang pertama itu agama Islam, dua memiliki akal yang sehat dan tidak gila. Adapun syarat puasa, syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajibnya itu adalah Islam, berakal sehat, balik, dan mampu melaksanakannya. Sedangkan syarat sahnya, Islam, tidak murtad, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, dan mengetahui waktu diterimanya puasa. Sedangkan hikmah dari puasa itu sendiri, yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, latihan mengontrol hawa nafsu. Ketiga, puasa baik bagi kesehatan jasmani. Keempat, puasa baik bagi kesehatan jasmani. Dan yang kelima, melalui hidup lebih sederhana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Regina. Yang keempat ada zakat.
Zakat ini terdiri dari dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dibayarkan selama bulan Ramadan dan sebelum Pakai GoPay Later hari raya Idul bisa Fitri. dapat cash. Sedangkan zakat mal dibayarkan satu kali dalam 1 tahun, yaitu di hari harta pendapatan dan disimpan selama 1 tahun dan memenuhi nisab setara dengan 85 gram emas. Lalu ada rukun zakat. Rukun zakat ini yang ke-1, mengawali dengan niat mengeluarkan zakat. Yang kedua, ada orang menunaikan dan yang berhak menerima zakat. Yang ketiga, ada harta yang dijadikan zakat. Lalu di sini ada syarat zakat. Yang ke-1, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, balik atau sudah dewasa. Yang keempat, tidak punya hutang. Yang kelima, memiliki harta yang cukup. Lalu yang keenam, harta milik sendiri. Next. Di sini yang kelima, naik haji bila mampu. Keutamaan ibadah haji. Yang ke-1 itu ibadah haji merupakan salah satu bentuk amalan yang afdol. Yang kedua, Allah telah menjanjikan balasan surga bagi mereka yang melaksanakannya. Yang ketiga, ibadah haji termasuk dalam perbuatan jihad di jalan Allah. Yang keempat, dengan melaksanakan ibadah haji akan dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Yang kelima, haji merupakan ibadah yang dapat menghapuskan kefakiran atau kemiskinan. Lalu yang keenam, mereka yang melaksanakan ibadah haji merupakan tamu Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada syarat melakukan haji. Ada Islam, yang kedua barakol sehat, yang ketiga balik, yang keempat merdeka, lalu yang keenam mampu. Dan di sini ada rukun haji. Rukun haji terbagi menjadi 6. Yang ke-1 ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, lalu yang keenam tertib. Macam-macam ibadah haji. Macam-macam ibadah haji. 1, ada haji tamattu. Yang kedua haji ifrad. Yang ketiga haji qiran. Next. Next. Lalu di sini ada hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyal islamu ala qansin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. La iqamis sholati wa illa ta'iz zakati wa hazzil baiti wa saumi Ramadan rawahul Bukhari wa Muslimun. Yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara. Persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Thank you. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom di chat.
wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10, yaitu pertanyaannya, bila mampu yang dimaksud dalam rukun Islam 5 atau naik haji seperti apa? Oke. Maksudnya pergi haji hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dewasa yang telah memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud adalah mampu secara fisik, ilmu, dan mampu secara ekonomi untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah Arab Saudi minimal 1 kali dalam seumur hidup. Bagaimana kelompok 10? Apakah menjawab pertanyaannya? Bismillah.
gitu. Baik, gimana? Mau jawab yang mana dulu? Bagaimana cara mengamalkan? Oke, sebentar. Bila mampu yang dimaksud dalam rukun Islam naik haji itu seperti apa? Ya, naik haji itu jika mampu ya mampu secara lahir, mampu secara fisik ya, secara batin juga udah siap, secara finansial siap. Jadi makanya programnya itu kan kalau bisa kita haji selagi muda gitu ya, selagi masih kuat, karena haji itu ibadahnya bukan hanya ibadah ritual saja, tetapi dia ada ibadah fisiknya ya, dari mulai tawaf itu fisik jalan, kemudian sa'i itu fisik, kemudian ada lagi melontarkan jumroh itu fisik. Makanya kalau kalian masih muda ini niatkanlah untuk bisa berangkat haji gitu ya, berangkat haji bisa menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima, kemudian dalam kondisi keadaan masih sehat. Mungkin usia-usia 40, 45 kalian berangkat itu masih kuat lah gitu ya. Tapi kalau sudah tua renta, sudah uzur gitu ya, itu apa namanya, kasihan lah nanti pas di sana itu ya, karena banyak ibadah-ibadah yang sifatnya fisik. Nah, pertanyaan adalah Pak, uangnya pas-pasan nih Pak, itu kan. Kemudian mana dulu nih yang kita utamakan, hajinya atau umroh nih? Kan ada katanya umroh haji kecil gitu ya. Nah, ini kita simak videonya ya. Seputar Baik, silahkan lanjut lagi. Saya akan menjawab kelompok 12. Di sini kelompok 12 katanya apa fungsi beriman kepada malaikat. Fungsi iman kepada malaikat itu meningkatkan kadar manusia dengan beriman kepada yang baik, termasuk malaikat. Oleh karenanya bisa meningkatkan iman. Bukan hanya di bidang materi, tetapi melebar ke bidang non materi. Lalu yang kedua, terhindar dari penyakit dan khurafat. Dan bersamaan dengan itu untuk memperkokoh jiwa tauhid. Yang ketiga, hidup ini harus dijalani dengan penuh harapan dan optimisme. Meskipun berbagai cobaan siap menghadang. Lalu hidup ini harus ditempuh dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Kecil apapun perbuatan yang dilakukan akan mendapat balasannya. pakai GoPayLater. Dan ada mendidik kedisiplinan dan membiasakan untuk selalu taat pada ajaran. Bagaimana untuk kelompok 12? Apakah sudah terjawab? Mana kelompok 12? Rafli? Ya Pak, Ya itu tadi sudah siap Pak, dengar. Siap. Oke, makasih Kak Regina. Ya, sama-sama. Lalu saya juga akan menjawab kelompok 9. Hal-hal yang dapat merusak syahadat. Di sini ada 10 perilaku yang membatalkan syahadat, merusak syahadat. Yang ke-1 itu berbuat syirik. Lalu yang kedua murtad.
Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang musyrik dan membenarkan mazhab mereka. Dalam Islam sudah dijelaskan oleh musyrik dan kafir. Lalu yang keempat, meyakini hukum tagut. Yang kelima, membenci sunnah Rasulullah. Yang keenam, mengejek atau memperolok agama Allah. Lalu yang ketujuh, mempelajari dan mengamalkan ilmu sihir. Yang kedelapan, membantu orang kafir memerangi kaum muslim. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan Rasulullah bersikap keras terhadap kaum kafir dan lembut terhadap muslimin. Yang kesembilan, ini meyakini bahwa diperolehnya keluar dari syariat Allah. Perilaku ini juga salah satu penyebab batalnya syahadat seorang muslim. Lalu yang ke-10, tidak mau mempelajari dan mengamalkan agama. Sebagaimana kita ketahui, syarat seorang muslim sejati adalah melaksanakan ajaran Allah sesuai Al-Quran dan Sunnahnya. Untuk kelompok 9, bagaimana? Apakah sudah terjawab? Baik, kelompok 9 mana kelompok 9? Oke, kita simak dulu, ada satu video ya tentang makna syahadat. Syahadat. Jadi sebelum sholat harus ini dulu. Tidak ada gunanya sholat orang yang belum syahadat, belum yakin bahwa hidup ini satu-satunya yang layak disembah hanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak topik yang kita bicarakan, banyak sekali. Sangat mudah dalam konteks kita berbicara tentang rukun Islam. Semua kan kita sudah tahu ini rukun Islam ya. Tetapi saya menduga keras bahwa sebagian besar umat Islam tidak paham apa itu rukun Islam. Tidak paham apa itu syahadatain. Saya pernah menulis, saya tidak ingat di buku mana. Saya katakan orang tua-tua kita dulu itu mengajar anak-anaknya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan diajarkan maknanya. Banyak umat Islam sekarang yang tidak mengajarkan itu lagi pada anak-anak. Salah satu indikatornya bahwa ada orang-orang nanti baru mau menikah disuruh baca syahadat itu masih terbata-bata. Tandanya jangankan maknanya, mengucapkannya pun masih salah. Itu bukan rahasia itu. Nah, kita bisa sekarang bertanya dalam konteks kalau kita berbicara tentang rukun iman dan rukun Islam. Menarik bahwa syahadat itu disebut pertama kali dalam rukun Islam, ya kan? Makna ini juga kepercayaan tentang keesaan Allah itu disebut juga pertama kali, yang pertama di rukun iman. Kan rukun iman kan kamu harus percaya pada Allah. Sekarang apa yang dinamai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam dibangun atas 5 perkara. Itu yang pertama yang beliau sebut adalah syahadat. Pertanyaannya, apa bedanya yang pertama di rukun iman percaya pada Allah dan bedanya di rukun Islam juga syahadat? Apa bedanya? Kita intermezzo sedikit, saya baru dengar satu joke. Satu orang tersangka dituduh dalam satu perkara. Jadi dia rupanya mau mendekat kepada Allah, dia mau masuk Islam. Jadi ada yang
bertanya, ya, Islam itu mudah. Yang penting ada 5 perkara. Dia bilang saya tidak masuk Islam. 1 perkara aja saya sudah. Apalagi 5 perkara. Ini gambaran bahwa kita seringkali terpaku pada kata-kata, tidak terpaku atau tidak melihat apa substansi yang diinginkan dari. Seperti itulah ketika dikatakan Islam dibangun atas 5 perkara atau 5 hal, itu digambarkannya bahwa yang 5 hal itulah Islam. Padahal sebenarnya saya sering kali berkata, inti Islam itu akhlak. Inti Islam itu akhlak. Mau lihat aneh-anehnya, di Quran itu ada ayat suratil Ma'un. Ini nanti ada kaitannya dengan sholat nih kalau kita bicara sholat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apa jawabannya? Bukan dia katakan mereka itulah orang yang tidak sholat, bukan. Yang dia katakan fadzalika ladzi yad'ul yatim. Bagaimana sikap Anda? Jadi mengherankan ini terutama orang-orang yang berkecimpung dalam hukum fikih itu selalu ditonjolkan. Sholat pada waktunya, sampai-sampai kita biasa kalau tunda-tunda sholat Dohor jam 2:30 itu dianggap oh Anda sudah ini. Nah, saya kembali kepada perbedaan antara kepercayaan menyangkut wujud Allah dan keesaannya di rukun iman dan syahadatain. Bedanya yang satu di dalam hati, yang satu dalam ucapan dan tindakan. Anda sudah dinilai Allah percaya padanya, pada keesaannya, walaupun Anda tidak ucapkan, ya kan? Tetapi Anda belum dikenal sebagai Muslim oleh manusia kecuali kalau Anda ucapkan syahadatain. Jadi sebenarnya ucapan syahadatain itu adalah untuk kepentingan Anda supaya Anda mendapat hak Anda sebagai Muslim. Saya beri contohnya. Ada satu orang saya tidak tahu ini Muslim atau bukan Muslim. Dia bukan Muslim. Boleh disalati atau tidak? Tidak boleh. Dia tidak punya hak untuk disalati karena dia kafir. Ada tetangga. Ada tetangga yang punya 2 hak. Ada tetangga yang punya 1 hak. Yang punya 3 hak itu adalah tetangga, hak tetangga dia punya. Kerabat, kalau dia kerabat Anda. Dan yang ketiga, kalau dia Muslim seperti Anda, 3 hak. Kalau cuma kerabat dan berdiam di samping rumah Anda cuma punya 2 haknya. Kalau dia bukan Muslim, bukan kerabat, dia hanya punya 1 hak, haknya sebagai tetangga. Anda bisa kehilangan hak juga kalau tidak ucapkan. Hak waris bagaimana? Dapat warisan enggak orang yang bukan Muslim? Dia tidak dapat warisan. Jadi sebenarnya kita lihat sekarang bedanya antara ini dalam hati nih. Kalau ini perlu diucapkan. Terlepas kita lihat nanti. Apakah Anda percaya ucapan Anda atau tidak percaya ucapan Anda, tapi Anda mengucapkannya, Anda sudah dinilai Muslim. Terlepas apakah Anda sholat atau tidak sholat. Yang penting Anda ucapkan 2 kalimat syahadat, Anda Muslim. Jangan kafirkan orang. Ucapan ini formalitasnya sebenarnya. Walaupun dia punya substansi. Kita akan lihat nanti apa substansi syahadat itu. Itu perbedaannya. Jadi di sini perlu diulang. Jangan berkata, oh sudah cukup itu di rukun iman, saudara kan. Diulang. Nabi berkata, ulang. Nah, mari sekarang kita lihat, kita masuk pada substansi. Apa artinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada bahasan di kalangan filosof. Jauh, zaman Yunani kuno sudah ada sampai akhir-akhir ini pun masih ada, abad yang lalu masih ada. Pertanyaannya atau masalahnya, adakah sesuatu yang wujud? Ada enggak wujud?
Ini pici ada atau tidak? Ada yang berkata tidak ada, ini khayal. Tidak ada wujudnya. Kalau Anda tidur, mimpi sesuatu, itu ada wujudnya atau tidak ada wujudnya? Tidak ada wujud. Hidup di dunia ini mimpi. Ada orang-orang tasawuf yang menganut faham seperti itu. Dia katakan tidak ada yang wujud kecuali Allah. Jadi ini bayang-bayang semuanya. Dulu, apalagi pada saat-saat materialisme belum terlalu merasuk di dalam jiwa, dulu banyak orang percaya seperti itu. Tidak ada. Nah, di kalangan filosof barat juga ada semacam ini. Saya berpikir, maka saya ada. Saya berpikir ini berarti saya ada. Ada kan? Bagus. Islam juga menganut paham bahwa alam ini ada wujudnya. Tetapi di syahadah, kita lihat sekarang. Ketika dia berkata, saya berpikir maka saya ada. Di syahadat itu, kita berkata, saya bersaksi maka saya ada, dan sekaligus ada wujud selain saya. Saya beri contohnya supaya lebih jelas. Kalau saya berkata, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kesaksian saya ini, yang saya ucapkan itu, tadi saya sudah katakan, maksudnya biar orang lain tahu saya. Jadi berarti ketika Anda mengucapkan syahadat, Anda harus mengakui bahwa ada wujud selain Anda. Ya kan? Kita ambil contoh di pengadilan. Saya bersaksi untuk mengucapkan yang benar. Barang ini milik si A, ya kan? Saya mengucapkan kesaksian, saya sampaikan kesaksian saya kepada hakim, dan kesaksian saya itu isinya bahwa barang ini milik si A. Ada 3. Syahadat kita begitu. Saya mengakui wujud orang lain, dan saya mengakui di depan dia bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, kita lihat sekarang kita mau lihat nih, kita punya syahadat ini. Ini biasa terlupakan. Coba, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Anda sadar ada orang di samping Anda? Anda sadar ada wujud di samping Anda? Itu sebabnya dikatakan sebenarnya syahadatain itu mestinya mengajarkan orang untuk memelihara lingkungan. Katakan lingkungan saya kan ada ini, ada ini, ada ini. Jangan cuma berkata asyhadu alla ilaha illallah. Tuhan tidak perlu kesaksian Anda. Bahasan soal ini nanti masuk. Bagaimana itu orang yang percaya Tuhan tapi dia tidak ucapkan kalimat syahadat? Bagaimana itu kira-kira? Ucapan kalimat syahadat itu buat manusia. Tuhan tahu. Nanti kalau dalam bahasan ulama-ulama lalu itu masuk ke Abu Thalib. Abu Thalib itu tidak ucapkan kalimat syahadat. Tetapi dia bersaksi. Syahadat buat kita. Kita mengucapkannya supaya orang lain tahu saya ini muslim loh. Saya muslim. Saya akui wujud Anda. Jadi dengan ucapan ini, mengucapkan di depan orang itu, Anda berkata saya muslim. Dari sini perlu langkah berikutnya. Apakah kegiatan Anda itu menunjukkan bahwa Anda muslim atau tidak? Itu persoalan lagi muncul sekarang. Jadi bukan cuma ucapan kan? Oh saya muslim. Oh Anda muslim. Saya muslim. Mencuri. Muslim itu mencuri. Nah, saya muslim. Akhlak Anda bagaimana? Bagus. Anda muslim. Coba lihat konsekuensinya. Jauh sekali itu syahadat konsekuensinya. Kalau itu hal yang remeh tidak perlu dimasukkan salah
satu daripada, ya kan? Karena harus mengakui orang lain, saya muslim loh. Anda di pesta ada orang yang menyodorkan minuman keras, Anda jawab apa? Maaf, saya muslim. Artinya saya tidak minum ini. Nah, kita lihat lebih jauh lagi. Kita lihat bagaimana praktek hidup kita dengan syahadat kita. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Yang pertama dulu, perhatikan. Kita tidak diajar untuk berkata asyhadu annallaha wahidun. Saya bersaksi bahwa Allah itu esa, bukan itu. Kita diajar asyhadu alla ilaha illallah. Menafikan dulu baru menetapkan. Bukan cuma di kalangan ulama, di kalangan orang-orang pinter pun, bahwa kalau Anda ingin mencapai kebenaran, kosongkan dulu ide Anda dari segala sesuatu. Cari, baru Anda temukan. Karena kalau tidak, Anda menjadi subjektif. Anda dipengaruhi. Hilangkan dulu segala sesuatu, baru cari, baru temukan. Itu kritik banyak ulama terhadap ulama-ulama yang lalu, bahwa mereka itu pelajari Quran, sudah ada ide di dalam benaknya. Sudah ada ide di dalam benaknya, dia bacain, oh dia bilang ini dia yang cocok dengan ini dia yang cocok dengan ini. Hilangkan dulu itu semua. Itu kata Syekh Muhammad Abdul. Dia bilang, saya baca Quran, jelas, tidak ada kesulitannya. Yang bikin berat itu karena sudah ada ide di sini. Itu ide yang ingin dibenarkan. Nafikan dulu segala sesuatu. Tidak ada Tuhan. Dewa itu bukan Tuhan. Nafsu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu siapa? Cuma satu, Allah. Itu kan? Jadi menafikan dulu. Baik, silakan lanjut. Halo. Saya akan menjawab kelompok 2. Bagaimana tata cara melakukan zakat mal? Ya, gimana? Jadi, zakat mal Oke, sambil menunggu. zakat mal disepakati sebesar 85 gram emas yang pada hari di mana zakat akan ditunaikan. Terus kadar zakatnya itu senilai 25 berdasarkan ketentuan di atas. Maka cara menghitungkan zakat mal adalah 25. Bentar Pak. Oke. Nisab zakat mal yang disepakati adalah kan sebesar 85 gram emas. Mengikuti harga buyback emas pada hari di mana zakat akan ditunaikan. Lalu kadar zakatnya senilai 25% itu berdasarkan ketentuan di atas, maka cara menghitung zakat mal adalah 25% dikali jumlah harta kepemilikan yang telah mencapai haul atau 1 tahun. Contohnya, selama 1 tahun penuh memiliki harta yang tersimpan, entah emas, perak, atau uang, senilai 100 juta. Jika harga emas saat ini 622 per gram, maka nisab zakat senilai 52.870.000 sehingga sudah wajib zakat. Zakat mal yang perlu ditunaikan yaitu 25% kali 100 juta, hasilnya itu 2.500.000. Begitu Pak. Baik. Bagaimana buat kelompok 2? Apakah sudah terjawab? Sudah, makasih Regina. Ya. Sama-sama. Ini kita lihat penjelasannya ini ya, tentang zakat mal.
Ustadz, gaji saya 5 juta sebulan. Berapalah yang perlu saya keluarkan untuk zakat saya? Zakat wajib dikeluarkan kalau pendapatannya 85 gram emas. Ingat itu, 85, 85, 85, 85. Jangan keluar dari sini jadi 58. 85 gram kali 500.000 sama dengan 42.500.000 bagi 12 bulan sama dengan 3.600.000. Tidak ada potong pengeluaran. Jangan potong, nanti semua dipotong. Enggak, untuk pembantu, tukang setrika, untuk driver, untuk lampu, untuk listrik, untuk ini. Setiap datang petugas zakat, kau tak bayar zakat. Aku fakir miskin. 3,6. Kira-kira yang bergaji 5 juta sudah kena atau belum? Sudah, karena ambang batasnya 3,6. Payah kami ngitungnya kalau 3,6 Pak Ustadz. Oke, karena kita udah lama dekat kenal, kita genapkan aja 4 juta. Zakatnya berapa? 2,5%. Gimana cara ngitungnya Pak Ustadz? 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta 25.000, 1 juta 25.000, 1 juta 25.000, 1 juta 25.000. Jadi kalau 5 juta, memang kalau cerita zakat ini banyak, pura-pura tak mau hitung. Kalau 5 juta 125.000. Ustadz, yang dihitung itu gaji atau pendapatan total? Total. Karena ada orang gaji pokok 2 juta, di total 20 juta. Uang tunjang SPPD, keluar kota, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, uang-uang apa namanya. Kau berapa dapatmu sebulan? 10 juta Pak Ustadz. Kalau 10 juta berapa itu? 250.000. Memang cerita zakat ini banyak amnesia. 250.000. Ustadz, saya ini pegawai rendah Pak Ustadz. Sebulan 4 juta. Berarti 100.000. Setahun 1.200.000. Bagus saya keluarkan tiap bulan 100 atau setahun 1.200.000. Tiap bulan 100. Sama aja. Tiap bulan 100.000. Setahun kan 1.200.000. Jumlahnya sama, setannya beda. Kalau 100, setan tak berbisik. Berapa dia tadi bayar? 100. Tak usah lah bisik sikit tuh biar aja. Kalau sudah 1.200.000, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau yang berbisik itu jin, insyaallah kita bacakan ayat kursi lah hari ini. Kalau kau baca ini yang berbisik ini bukan jin, nas. Sama-sama pegawai Petakindo, sama-sama pegawai Aspeknas, sama-sama pegawai Pakti. Kau mau kemana? Aku mau bayar zakat. Berapa? 1.200.000. Apa? 1.200.000? Tuh HP baru 1.100.000. Jadi kalau ada kawan yang menghalangi kita untuk bayar zakat, bacakan ayat kursi. Insya Allah terbakar dia. Nah, kira-kira kalau tak kita bayar zakat itu, apakah langsung datang hukumannya? Banyak orang nantang-nantang. Aku tak pernah sholat, aku tak pernah puasa, aku tak pernah zikir, aku tak pernah pengajian, tak pernah bayar zakat. Anak yatim tak peduli. Buktinya, tengok, rumahku besar, mobilku mewah, duitku banyak. Mana Tuhan itu? Mana? Kau hidup berapa lama? Masih tak. Hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit. Kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai. Barulah kau rasakan. Lagi-lagi cerita masalah iman. Dan iman itu bukan zahir tapi batin. Inilah yang mesti ditanamkan lewat pengajian. Makanya kalau dengarkan lagu yang menambah iman. Kalau nonton sinetron yang menambah iman. Lagu-lagu yang menambah ini tak usah lagi. Ini lagu yang didengar cinta satu malam. Lagu zina itu, lagu kotor. Dengarkanlah lagu yang mengingatkan kita pada iman. Mana contoh lagu yang mengingatkan iman? Lagu Nisa Sabian itu banyak orang dengar lagu itu malah ingin kawin lagi. Karena dia tak paham isinya, tak tahu dia apa isinya, tapi dia suka. Kenapa kau suka? Cantik artisnya.
dengarkanlah lagu yang mengingatkan pada mati. Nah, ibu-ibu lagu Bila Israel, masih ingat kan? Itu lagu jadul Pak Ustaz. Zaman nenek-nenek kita dulu. Lagu baru yang mati, lagu Pasar Ungu kan ada tuh. Mati. Saya karena tak mau aja nyanyi. Kalau mau udah 5 album keluar. Nah, inilah zakat. Saya tidak mau mendikte Bapak Ibu. Saya tak mau nanya satu-satu. Udah bayar zakat? Udah bayar zakat? Tak pernah saya gitu. Tak usah angkat tangan. Tak mau saya zakat. Mau bayar silakan bayar. Yang kalian tak mau tak apa-apa. Neraka masih kosong. Tak mau kalian bayar zakat? Tak usah. Maka yang paling tinggi namanya zakat. Ustaz, saya zakat tiap tahun dah saya bayar. Berarti Bapak tiap tahun bayar zakat? Ya. Berapa? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Yang ku bahas ini zakat mal. Bahasa Arabnya mal. Apa arti mal? Miring. Apa arti mal? Condong. Kenapa disebut miring condong? Karena hati kita condong miring kepada harta. Orang Arab menyebut mal, orang Inggris menyebut mall. Ada masjid, ada mall. Kemana condong? Kan ngaku. Ya, silakan dilanjut. Ya, Tia. Halo. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 3. Pertanyaannya, syarat masuk Islam kan harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu bagaimana jika orang tersebut memiliki keistimewaan tanda kurung bisu? Jadi orang yang bisu itu tidak wajib mengikrarkan 2 syahadat dengan lisannya ketika dia hendak menyatakan diri memeluk Islam. Dia hanya cukup menggunakan bahasa isyarat yang bisa dipahami sebagai bukti dia telah masuk Islam. Kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana kelompok 3? Baik, terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah dimanapun berada. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 13. Kita ini di sini hanya menjadi pertanyaannya, ketika imam membaca surah pendek dalam sholat, apa yang harus dilakukan makmum? Nah, di sini saya menemukan ada 2 pendapat. Yang pertama itu, apabila dibacakan Al-Quran kepadamu, maka dengarkanlah dan perhatikan agar kamu dapat rahmat. Ini menurut surah Al-A'raf ayat 204. Nah, dari ayat tersebut disimpulkan bahwa apabila seorang imam membaca Al-Fatihah, maka wajib hukumnya bagi makmum untuk diam, mendengarkan dan memperhatikan tanpa kecuali agar mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pendapat kedua ini menurut hadis riwayat Al-Bukhari 756 Muslim yang berbunyi, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Artinya, seorang makmum wajib hukumnya membaca Al-Fatihah. Para ulama berpendapat bahwa pembaca Al-Fatihah oleh makmum dilaksanakan setelah lafaz amin. Hal ini dikuatkan pula oleh dalil-dalil jenisnya. Bagaimana kelompok 13? Baik, Tia, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ya, terus lanjut lagi, Tia. Selanjutnya, oke Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya itu, apa hukumnya apabila ada orang yang bermain-main dengan bacaan syahadat?
Nah, kita tahu kan bahwa syahadat itu kita harus mengucapkannya dengan lisan dan juga harus melaksanakannya juga. Nah, begitu juga orang yang mengucapkan kalimat syahadat dengan lisannya tetapi tidak meyakini dengan hatinya, maka ia bukan seorang muslim tetapi seorang munafik. Orang yang munafik ini mengucapkan kalimat la ilaha Kita illallah ini di tetapi sini mereka hanya berada menjadi di neraka saksi yang kalau paling bawah. Mengapa? Karena mereka tidak meyakini maknanya. Nah, di antara mereka ada yang mengucapkannya tapi tidak mengetahui kandungan kalimat syahadat itu, yaitu berupa penolakan terhadap kesyirikan, berlepas dari kesyirikan tersebut, serta jujur dan ikhlas. Ini menyebabkan mereka tidak bisa menerima orang-orang yang mendakwahkan kalimat ini dengan ilmu dan amal, dan menyebabkan mereka tidak mau tunduk atau patuh untuk mengamalkan kandungannya, sebagaimana keadaan kebanyakan manusia yang mengucapkan sejak zaman dahulu maupun sekarang. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana kelompok 6? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Ya, tadi dalam penjelasannya Dr. Faiz juga Profesor Quraisy Shihab, saya kira sudah cukup juga sudah cukup mendalam ya penjelasannya. Ya, silakan lanjut lagi Tia. Tia, halo. Maaf Pak, saya ada yang pertanyaan yang bingung Pak. Apa itu? Ini pertanyaan di kelompok 8. Mengapa dalam rukun Islam itu zakat dulu bukan puasa dulu? Manakah yang lebih penting? Manakah yang lebih utama? Puasa dulu apa iya. zakat dulu? Iya Pak. Kalau gitu kita dengarkan dulu ini. Ada tentang puasa ya, tentang puasa atau tentang ini dulu. Jadi zakat itu biasanya disandingkannya dengan sholat, padahal kalau Ramadan itu kan puasa dulu terus kemudian ada zakat fitrah gitu ya. Ada aspek sosialnya kalau zakat ya. Kalau puasa itu sebetulnya cenderung kepada individu kita ya, kesehatan diri, mengendalikan internal kita. Tapi kalau zakat itu lebih kepada aspek sosialnya, selain dari diri kita tapi punya dampak juga buat orang lain, buat selain diri kita. Karena kan zakat itu sama seperti sedekah, karena sedekah itu fuqara wal masakin fisabilillah wa bisabil dan seterusnya. Baik, ini kita dengarkan dulu manfaat dari zakat ya, yang sering disandingkan dengan sholat, supaya kita paham juga keutamaannya. Apa maksud Allah dalam setiap sholat menyandingkan kalimat sholat dengan zakat? Sama halnya dengan pohon kurma dan anggur, keduanya selalu berdampingan. Ada satu kesamaan, kemiripan di antara dua yang disandingkan. Itu menunjukkan hukum yang lekat di antara keduanya. Misal, ada kurma dengan anggur, karena dulu orang memanfaatkan kurma seperti memanfaatkan anggur. Salah satunya apa? Perasan minuman dulu itu bisa diperas dari anggur, bisa diperas dari kurma. Jadi kalau orang mau mabuk, itu perasan dari kurma ada dari anggur orang dulu. Makanya disandingkan keduanya untuk menunjukkan keharaman dari perasan keduanya. Zakat dengan sholat, kenapa sering disandingkan? Misal penyandingan pertama itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 43, paling kanan di pertengahan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Setiap disebutkan sholat, umumnya zakatnya muncul. Setiap disebutkan aqimu, disebutkan atunya. Kenapa disandingkan keduanya? Pertama, keduanya memiliki kesamaan, sama-sama nilai rukun Islam yang sama. Rukun Islam. Ya, sholat rukun Islam yang kedua, zakat rukun Islam yang ketiga. Jadi jangan sampai ada orang, merasa dengan sholat cukup sementara zakat ditinggalkan.
Dia wajib zakat, dia merasa sudah sholat kok, nggak zakat juga nggak apa-apa. Maka disandingkan zakat dengan sholat, ingin mengatakan sholat, zakat saking pentingnya sama penting dengan zakat. Anda sholat meninggalkan zakat, maka Anda dipandang salah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? 3. Kenapa zakat disandingkan dengan sholat dalam hal ini? Allah ingin menyampaikan pesan, maaf, fungsi tenaga sama penting dengan fungsi harta. Dua-duanya menyampaikan ke surga. Anda harus lihat apa yang Allah titipkan kepada Anda. Kalau Anda punya titipan harta, antarkan dengan harta itu ke surga. Kalau Anda punya titipan tenaga, antarkan dengan tenaga itu ke surga. Makanya banyak ayat sholat terkait dengan surga. Misal, surga Firdaus dibuka dengan sholat. Quran surah ke-23 ayat 1-11-nya. Ketika Allah akan menyebutkan alladzina yarithuna al-firdaus, pewaris surga Firdaus, maka dibuka dengan qad aflahal mu'minun. Itu orang iman yang bahagia. Siapa dia? Ayat 2-nya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Salat. Zakat juga begitu. Ketika Allah menyebutkan kalimat zakat dengan harta, harta mengantarkan ke surga. Makanya ketika menyebutkan korun, antum kenal korun? Alhamdulillah, sekarang sudah kompak. Sudah sehat sekarang, sudah sehat. Buka Quran surah ke-28 ayat 77 paling kiri sebelah bawah. Ketika menyebut korun orang paling kaya di muka bumi, sampai sekarang hartanya dicari. Mau kemana Pak? Samudra Atlantik. Mencari apa? Harta karun. Turun ayat, lihat baik-baik. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hai korun, saya titipkan harta berlebih untuk kamu, supaya dengan harta itu kamu mencari kebahagiaan akhirat di surga. Jangan lupakan dunia secukupnya. Kamu rumah harus punya, kendaraan punya, anak-anak sejahtera semua. Tapi kelebihannya itu surga kamu. Karena tenaga kamu kurang untuk sholat. Tahajud jarang sholat, puasa jarang-jarang puasa sunnah, baca Quran jarang. Saya berikan harta untuk menutup yang lainnya. Itu maksudnya. Makanya disandingkan ibadah tenaga dengan ibadah harta untuk menunjuk kesamaan, keserupaan dalam ibadah keduanya. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ini akan berbicara tentang puasa. Baik, yang pertama ada pandangan dari pakar-pakar bahasa bahwa bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat itu mencerminkan substansi yang ditunjuk oleh kata yang digunakan untuk itu. Saya pernah berkata begini, kita dalam bahasa Indonesia itu untuk jenis kelamin yang menunjuk pada mereka, kalau dalam bahasa Al-Quran saudara itu dinamai ikhwah. Akh itu artinya sama. Jadi hadza akhi sudah dibuang, diganti dengan puasa. Di beberapa kamus itu diartikan puasa menjauhi yang paling dekat atau yang paling disukai. Yang paling dekat atau paling disukai itu oleh nafsu kita makan, minum, perempuan atau lawan seks. Jadi menjauhi. Kemudian maka puasa kita, saum kita itu dinamai puasa. Sekali lagi, tinjauan kebahasaan ini seringkali tidak menggambarkan substansi yang diinginkan oleh ajaran Islam. Itu kata Prof. Nagib Al-Attas punya pandangan bahwa mengapa ulama-ulama kita lebih senang menggunakan bahasa Melayu
atau menggunakan bahasa Arab daripada bahasa Sanskerta, karena bahasa Sanskerta sudah dimasuki oleh nilai-nilai ajaran non-Islam. Yang paling jelas itu bidadari. Apa ya? Bidadari itu digambarkan perempuan, seks, ya kan? Padahal hurin bukan hanya itu. Nah, saya kembali. Dalam bahasa agama Islam itu apa yang akan kita laksanakan dalam bulan Ramadan oleh Al-Quran dinamai siyam. Siyam itu artinya, asal katanya menahan diri. Menahan diri. Nah, siyam penahanan. Menahan, kita lihat dulu makna menahan, nanti kita akan pahami, oh itu sebenarnya yang dikehendaki dari puasa. Yang kita namai puasa ini ada sesuatu yang perlu ditahan. Yang ditahan itu adalah sesuatu yang bisa jadi akan keluar. Tahan, jangan keluar. Itu kan ditahan. Itu sebabnya dalam bahasa Arab, orang yang tertahan sehingga, maaf, tidak buang air besar dinamai indahu imsak. Tertahan. Dia mau tapi tertahan. Kalau terlalu gampang keluarnya, itu dinamai ishal, gampang keluar. Jadi puasa itu adalah siyam dalam arti menahan. Kalau Anda tidak menahan, kita lihat dulu secara kebahasaan, Anda tidak dinamai puasa. Yang ditahan dalam puasa itu segala sesuatu yang mestinya tidak dikeluarkan, atau segala sesuatu yang tidak dikeluarkan karena mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Jadi menahan. Saya merenung tentang ini, menahan. Saya berpikir begini, itu orang puasa yang tidur. Puasa enggak dia? Dia tidur. Apa yang dia tahan? Dia tidak menahan sesuatu itu. Enak aja, ya kan? Tidur kok. Walaupun nanti ada itu riwayat naum saim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah, siapa bilang? Ya, Anda menahan. Mau tidur, Anda tahan, jangan tidur. Mau makan, tahan, jangan makan. Mau hubungan seks, tahan, jangan hubungan seks. Orang tua tidak lagi nahan itu mau hubungan seks. Ya. Jadi inti puasa itu menahan. Menahan gejolak nafsu untuk memperoleh yang baik atau yang lebih baik. Substansinya di sini menahan. Itu sebabnya puasa sama dengan sabar. Sama dengan sabar. Nanti ada ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menyempurnakan ganjaran orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Allah menyempurnakannya. Di hadis nanti kita ada baca as-sawmu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku, saya yang beri balasan. Tidak ada yang tahu berapa balasannya. Karena puasa identik dengan sabar. Sabar adalah menahan gejolak nafsu pada saat Anda mampu menahannya. Itu sabar begitu. Saya pernah cerita kan. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa ditarik garis merahnya dan bisa dipahami. Tidak ada yang kemudian ini lebih utama atau lebih baik gitu. Tidak, sama-sama ya. Sama-sama. Baik, silakan. Oke, saya lanjut ya Pak. Iya. Ada pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana agar kita dapat mengucapkan syahadat di akhir hidup? Mungkin bagi orang yang sedang sakaratul maut,
sangat sulit sekali mengucapkan kalimat tauhid akibat terlalu lemahnya fisik mereka. Nah, lalu bagaimana? Di sini menurut kitab Tufah Al-Muhtaj disebutkan agar seluruh anggota keluarga yang hadir bersama-sama membaca tasbih, tahmid, dan takbir di sekeliling orang yang sedang sakaratul maut, agar memudahkan dia untuk mengucapkan kalimat tauhid. Nah, di sini isinya yang artinya itu, dan jangan katakan tanda kutip katakanlah, namun ucapkanlah kalimat zikir di sampingnya agar ia ingat kalimat tersebut dan mengucapkannya. Apabila ia berdiam sejenak, maka ingatkan lagi, dan hendaknya mengulanginya lagi apabila ia telah mengucapkan kalimat lain meski kalimat tersebut adalah zikir, agar kalimat terakhir yang ia ucapkan benar-benar adalah kalimat syahadat. Kurang lebih jawabannya seperti itu. Bagaimana kelompok 1? Ya, latihan. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terus ya lanjut lagi. Sudah semua pertanyaan terjawab ya, Tia? Halo, Tia? Saya akan menjawab kelompok 4. Bagaimana cara mengamalkan kelompok 1 mengucapkan kalimat syahadat paling 3 kali. Yang kedua, salat wajib 5 waktu dalam sehari. Yang ketiga, zakat. 4, puasa di bulan Ramadan. Lalu yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Bagaimana kelompok 4? Apakah sudah terjawab? Ya, lanjut, silakan. Pertanyaan berikutnya. Apa kelompoknya ada yang belum terjawab? Ada, sudah semua kayaknya ya? Sepertinya sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Saya kira kesimpulan, silakan Regina atau Tia. Kesimpulannya menurut saya pada tema ini adalah rukun Islam adalah 5 perkara dasar dalam Islam yang dianggap sebagai asas yang wajib bagi orang-orang beriman. Pada dasarnya, rukun Islam adalah fondasi atau dasar yang setiap muslim wajib mengerjakannya. Jika seseorang itu tidak dapat mengerjakan salah satu di antaranya, maka status kemusliman orang tersebut patut dipertanyakan. Diibaratkan dengan sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang kokoh bermula dari fondasi yang kokoh untuk menopang bangunan di atasnya. Semakin kokoh fondasi tersebut, bangunan pun akan semakin kokoh dan kuat pula. Sebaliknya, manakala fondasi tidak sempurna, maka yang akan terjadi justru robohnya bangunan itu dengan cepat atau lambat. Kiranya itu saja dari saya. Baik, silakan ditutup. Sekian dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kendala tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, saya kira kita sampai di penghujung sesi untuk hari ini ya. Saya screenshot dulu ya hadir hari ini ya. Oke, nanti dipindahkan di absen ya.
Sampai di sini sebelum kita akhiri, apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Untuk Jumat depan kelompok berapa? Siapa anggotanya? Kelompok 12, Pak. 12 ya? Zahra. Zahra. Kemudian yang 13 ada? Nggak ada ya? Iya, Pak. Saya Pak, Rian. Rian. Oke. Rian kelompok 13 ya. Baik, berarti minggu depan silakan Zahra dan Rian persiapkan diri untuk paparan terakhir ya. Nanti estafet saja. Baik. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa Jumat depan, insyaallah pekan terakhir kita sebelum Jumat depannya lagi kita akan mengadakan UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.